Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, kita luar biasa karena Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita menyanyikan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan kita bersyukur Tuhan masih melawat kami, Tuhan masih menjaga kami sampai saat ini Tuhan. Berdoa persiapkan hati dan pikiran kami agar kami diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kakak mau sapa sekali lagi untuk adik-adik. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian, Ku menang, ku menang. Bersama Yesus, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ya adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh diberkati melalui firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu firman Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, shalom adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami juga sudah bersuka cita bersama. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagiku. Bacaannya diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab kita. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi Kak Vero tidak baca semua ya, karena terlalu panjang. Adik-adik boleh baca sendiri ya. Kakak akan bacakan hanya ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang masih ingat tema kita tadi, adik-adik? Ya, benar, tema kita hari ini tentang Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu terlebih dahulu turun dari surga. Tuhan Yesus turun menjadi manusia, lahir melalui ibu siapa? Ya, Ibu Maria. Kemudian Tuhan Yesus besar dan bertumbuh besar dan melayani, dan akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menang terhadap dosa dan menang terhadap iblis, sehingga dosa dan iblis tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Adik-adik, sesudah Tuhan Yesus mati, maka mayat Tuhan Yesus diturunkan oleh para murid, lalu para murid menguburkan Tuhan Yesus. Ini kuburan Tuhan Yesus ya. Sesudah Tuhan Yesus dikuburkan, maka Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini lihat adik-adik, ada Ibu Maria Magdalena yang datang kepada kubur Yesus. Nah, ketika dia datang, kalau adik-adik masih ingat cerita kita beberapa minggu lalu, Ibu Maria Magdalena datang, kuburnya kosong, dia menangis histeris. Tetapi Tuhan Yesus datang di depan Maria Magdalena dan menghibur Ibu Maria Magdalena, dan dia mengatakan bahwa jangan sedih karena Tuhan sudah bangkit, dan sekarang pergilah dan memberitahukan kepada semua orang bahwa aku sudah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, sesudah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, maka Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid. Ini murid-murid sedang berada di dalam sebuah ruangan. Murid-murid itu sedang makan. Tiba-tiba Yesus datang hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi ya adik-adik?
para murid itu sangat terkejut karena kehadiran Yesus. Yesus datang untuk memulihkan mereka karena pada waktu itu murid-murid sedang putus asa, sedang kecewa, sedang merasa kehilangan, sedang sedih karena kehilangan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus datang untuk menguatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa tidak usah sedih karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus memulihkan dan meyakinkan murid-murid bahwa Dia sudah bangkit, Tuhan Yesus membawa murid-murid itu pergi ke Bukit Galilea. Perhatikan gambarnya ya, di sini Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan para muridnya. Nah, ini dia adik-adik tujuan Tuhan Yesus membawa murid-murid ke Galilea. Di sini Tuhan melarang mereka untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem karena Tuhan Yesus akan naik ke surga dan Tuhan akan mengirim Roh Kudus untuk datang memenuhi dan mengurapi para murid pada waktu itu. Sesudah Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem, maka Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan menutup matanya, dan Tuhan Yesus akan segera naik ke surga. Nah, ini dia Tuhan Yesus sudah terangkat. Tuhan Yesus sedang terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid. Lihat ini, para murid sedang menatap Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan Yesus itu harus naik ke surga ya? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga karena tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu datang dari surga. Tuhan Yesus datang dari surga dan Dia juga harus kembali ke surga. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga sudah melakukan tugasnya, yaitu Tuhan Yesus sudah mati dan menebus manusia dari dosanya. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus pergi ke surga supaya menyediakan tempat bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga pergi ke surga agar Roh Kudus dikirimkan untuk memberkati para murid, para orang-orang percaya, yaitu adik-adik sekolah minggu dan juga Kak Vero. Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus memberikan keberanian, Roh Kudus memberikan penghiburan dalam hati kita, membuat kita senang, membuat kita terus bersukacita. Sekarang Tuhan Yesus sudah ada di surga, adik-adik. Lihat gambarnya ini, Tuhan Yesus duduk manis ini, adik-adik. Ini ada para malaikat yang sedang memuji Tuhan, sedang bersukaria, bersukacita karena Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau loh kita juga suatu saat pergi ke surga, ke tempat di mana Dia berada. Nah, yang Tuhan mau supaya kita juga ada di sana bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah ada di surga, tapi lihat nih, para murid masih tetap berdiri dan menatap ke langit. Nah, kita lihat di sini ya, tiba-tiba ada dua malaikat yang berdiri di depan para murid. Nah, kedua malaikat itu berkata kepada para murid bahwa untuk apa kalian masih ada di sini? Nah, jangan sedih karena Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat saat ini. Nah, adik-adik, tadi dua malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus itu pasti akan kembali ke dunia. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus harus datang lagi ke dunia? Siapa yang tahu? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia
untuk menghakimi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan akan membawa orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ke surga, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan dibinasakan di dalam neraka. Karena itu adik-adik harus sungguh-sungguh percaya supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Adik-adik, sesudah malaikat itu berkata kepada murid-murid bahwa Yesus akan balik, maka para murid sangat bersukacita. Murid-murid pun bersukacita dan mereka akan pergi untuk memberitakan Injil, yaitu menceritakan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh percaya. Nanti Tuhan Yesus datang, mereka juga boleh diselamatkan. Adik-adik, gimana ya rasanya ketika kita naik ke surga ya? Pasti senang sekali ya. Kalau kita naik kelas saja kita senang, maka yang pasti kita naik ke surga itu kita senang sekali. Nah adik-adik, kita tidak tahu Tuhan Yesus kapan datang menjemput kita, bawa kita ke surga. Tapi kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang membawa kita ke surga. Di sana kita bersenang-senang bersama Tuhan. Di sana kita tidak menangis lagi, menderita lagi, nggak sakit lagi. Tapi di sana kita pasti bersukacita memuji nama Tuhan. Adik-adik, setiap orang yang menerima Yesus di dalam hatinya dan percaya sungguh-sungguh pasti masuk surga. Tapi ada tugas yang harus dilakukan loh, yaitu taat dalam hal berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, dan bersaksi, menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus suka kepada anak-anak kecil yang mau mendengarkan firman Tuhan loh. Lihat nih, Tuhan Yesus sedang bercerita kepada adik-adik yang ada di sini ya. Lihat nih, teman-teman kita sedang serius mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat sayang kepada anak-anak yang rajin berdoa dan juga membaca Alkitab. Nah, adik-adik gimana? Masih rajin berdoa dan baca Alkitab belum? Atau sudah malas-malasan? Nah, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, rajin berdoa, membaca Alkitab, karena Tuhan sayang kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa dan membaca Alkitab. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sangat senang kepada anak-anak yang suka menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, seperti yang terlihat di gambar ini. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain atau belum? Kalau belum, ini saatnya untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan, supaya masuk surga. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Matius 28 ayat yang ke-20. Bunyinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik gampang kan hafalnya? Tidak terlalu panjang. Selamat mencoba. Shalom adik-adik semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Vero tentang Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Adik-adik semua, kita tidak perlu takut dan berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah meninggalkan kita, tetapi kita terus berdoa dan kita terus berharap bahwa saatnya nanti kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus di surga, karena Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kakak Tini dan juga untuk adik-adik semua. Nah adik-adik semua,
kita hari ini punya aktivitas ya. Aktivitasnya gampang kok adik-adik. Perhatikan ya bahan-bahan dan juga penjelasan yang akan Kartini sampaikan mengenai aktivitasnya. Yang pertama, kita menyediakan botol yang berukuran ini, botol Yakult, atau adik-adik juga bisa menggunakan botol Aqua tapi yang ukurannya sedang, jangan yang ukurannya besar ya adik-adik. Kemudian kita menyiapkan benang wol, juga kita menyiapkan lem, gunting, stik es krim, juga kita menyiapkan karton yang berwarna biru. Kemudian kita juga menyiapkan satu kertas putih. Nah, adik-adik semua jangan lupa juga untuk menyiapkan gambar yang seperti ini ya, gambar bintang adik-adik. Nah, kita akan memulai aktivitasnya. Yang pertama, oh ya adik-adik, jangan lupa juga kita akan menggunakan gambar seperti ini. Nah, gambar Tuhan Yesus naik ke sorga nanti akan di-share di grup sekolah minggu, dan orang tua bisa membantu adik-adik untuk mengeprintnya di rumah ya adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita akan mulai aktivitasnya. Yang pertama, kita bolongin dulu bagian bawah botol, kita bolongin seperti ini. Kemudian kita masukin benang wolnya dari bawah ya sampai ke atas ya adik-adik, seperti ini. Nah, jangan sampai lepas ya, harus ada yang sisa di bagian bawah. Kemudian adik-adik stik es krim yang tadi kita belah seperti ini menjadi kecil. Kita ambil bintangnya, kita tempelkan ya menggunakan lem dulu. Adik-adik bisa memperhatikan Kartini ya. Nah, adik-adik, benangnya kita tempelkan ke sini. Oke, kemudian bintang yang satu lagi kita kasih lem ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini ya adik-adik semua. Kemudian kita ambil gambar yang berbentuk yang bergambar Tuhan Yesus tadi sama kertas karton yang ukurannya sama dengan gambar ini. Terus kita kasih lem. Nah, adik-adik, kita tempelkan benangnya dulu ya adik-adik, kita tempelkan ke sini. Nah, kita tempelkan dulu ya adik-adik benangnya ke sini. Kemudian kita tempelkan gambar Tuhan Yesusnya. Nah, adik-adik semua jadinya seperti ini ya. Oke. Sekarang adik-adik kita ambil kertas biru, kita potong-potong seperti ini yang sudah disesuaikan ya dengan ukuran botol ya adik-adik. Kemudian kita kasih lem. Oke, kita tempelkan ke botolnya adik-adik.
Oke, adik-adik, nanti jadi seperti ini. Kemudian kertas putih yang tadi kertas putih yang ini kita gunting-gunting menjadi bentuk awan ya adik-adik semua. Kemudian kita tempelkan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa meminta tolong orang tua, kemudian direkam, kita tarik pelan-pelan bintangnya seperti ini. Nah, gambar seperti Tuhan Yesus naik ke sorga. Oke adik-adik semua, selamat membuat aktivitas ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan, sekaligus kita doa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong kami dan mampukan kami supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan, menaikkan setiap permohonan kami. Kami mau berdoa menyerahkan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing saat ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong kehidupan mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, karuniakan sukacita dan semangat kepada mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati pekerjaan mereka dan setiap usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan menolong bangsa ini, memulihkan bangsa ini dari virus corona. Tuhan memberkati bangsa dan pulihkan dari virus corona Tuhan. Berkati seluruh para medis yang bekerja keras untuk menangani virus ini, bahkan seluruh para pemerintahan. Kiranya Engkau memberkati mereka dan menolong mereka, karuniakan hikmat dan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk orang-orang yang sedang dirawat. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kerinduan kami Tuhan, Engkau memakai setiap orang percaya yang terlibat di dalamnya menjadi berkat untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk seluruh guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong dalam segala kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong, berkati, memberikan kami kekuatan, kesehatan, semangat dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan dalam segala keadaan kami tidak putus asa, tetapi kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini sakit. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan dan menyembuhkan, ataupun orang tua guru-guru sekolah minggu yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Karena kami percaya kesembuhan sempurna itu hanya ada di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, supaya setiap apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.